Hello everyone, welcome to Trip Talk by Trip Life Digital Reading Room. Menurut aku itu karena berdasarkan dari pengalaman pribadi yang aku dan tim alami. Pada saat mau mulai baca, timbul rasa malas. Ada aja alasan untuk tidak membaca atau tidak literasi. Padahal literasi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Menurut saya suatu ilmu merupakan sumber dari segala aspek di kehidupan ini. Kita mau sukses, kita mau mengerti sesuatu, kita mau berkembang, harus belajar, harus membaca atau berliterasi. Dan selain itu juga aku merasa ini tuh sebenarnya topik yang gampang diatasi. Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri, mau atau enggak. Maka dari itu kita memilih topik minat baca atau literasi di DIC ini. Asal muasal Trip Life Digital Reading Room itu awalnya itu kan karena kita mengikuti lomba di Digital Innovation Challenge dan kita mengambil topik yang tadi tentang minat baca dan literasi. Makanya terpikirkanlah si Trip Life Digital Reading Room ini. Lalu kalau buat namanya, kenapa bisa Trip Life Digital Reading Room? Awalnya Trip Life ini 3 orang. Nah, masing-masing kami nama depannya atau nama panggilannya itu ada F-nya. Di situ muncul ide untuk menggabungkan menjadi Triple F. Jadi Trip Life. Terus untuk menegaskan identitas kita nih sebagai aplikasi perpustakaan digital, kita tambahin nih. Jadi Trip Life Digital Reading Room. Fitur utama kita itu adalah mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukar menjadi saldo OVO atau GoPay setelah menamatkan buku bacaan. Jadi dapat membaca buku, baca e-book, dan juga yang kedua dapat mendapatkan poin. Nah, nanti poinnya itu bisa dikumpulkan dan dapat ditukar menjadi saldo OVO atau GoPay. Aduh, 5 platform ya. Aku Discord, Figma, Miro, Level, dan juga Canva. Oke. Jadi yang pertama itu ada sempat waktu itu pakai Miro. Yang kedua itu Figma. Yang ketiga itu ada Level. Terus yang keempat kita pakai apa ya? Discord. Itu untuk kita komunikasi di situ untuk diskusi dan sharing-sharing. Terus kita juga sempat pakai apa sih itu? Skillful. Itu buat media pembelajaran kita sebelum masuk ke coding stage. First impression waktu pakai Figma buat desain itu Saya nggak ngerti sama sekali ya, khususnya kami juga awam banget. Awalnya aku pikirkan desain paling ya udah kayak gitu-gitu doang. Ternyata nggak semudah itu guys. Dalam ngedesain itu ternyata ya harus banyak banget aspek-aspek yang harus diperhatikan. Sama desain UI pakai Figma, terus belajar dan akhirnya bisa itu wah banget. Keren banget sih, kayak kalau aku nggak ikut Marcoding Digital Innovation Challenge mungkin aku nggak akan tahu ada platform Figma yang benar-benar mempermudah kita untuk designing. Pertanyaan sulit dan aku harus jawab, jadi 8. Awal-awal itu waktu ngerjain HTML itu ya oke, masih gampang, masih kayak seru ya gitu-gitu. Terus waktu masuk ke CSS juga masih oke, masih aman. Dan ketika masuk ke JavaScript itu mulai kayak wow gitu kan. Dan ketika yang terakhir itu masuk ke JavaScript Intermediate, itu aku dan tim langsung wow. Bener-bener. Tapi ya alhamdulillahnya karena kan kita juga ada Discord kan buat diskusi gitu, buat tanya-tanya, buat saling tanya antar tim. Ya akhirnya kita selesai sih. Mantap guys.
paling suka ya, gimana ya, mereka tuh punya karakternya masing-masing lah ya, antara HTML, CSS, dan JavaScript. Yang paling saya suka HTML dan CSS. Tapi kalau aku suruh milih, mungkin aku memilih CSS. Menurut aku step yang paling menyenangkan, kayaknya semua step di Marcoding Digital Innovation Challenge itu seru deh, menyenangkan gitu. Kayak ya ada aja gitu yang menyenangkan di setiap perjalanan kita selama di Marcoding Digital Innovation Challenge. Step yang paling menyenangkan menurut saya desain UI, karena menurut saya seru aja gitu bisa desain. Tapi menurut aku yang paling kayaknya seru banget gitu ya, itu waktu pencarian ide dan design thinking. Itu menurut aku seru banget karena kan itu menjadi awal ya, dan awal itu kayak sebagai pondasi kita untuk ngebangun ide kita. Otomatis itu pondasi kita itu harus kuat gitu kan. Nah, itu menurut aku seru banget karena kan kita juga harus validasi ide kita, terus kita juga harus melakukan wawancara. Itu menurut aku seru banget sih. Aku suka banget. Step yang paling menantang menurut aku itu ya sama kayak tadi ya. Setiap step itu ada tantangannya tersendiri, beda-beda, ada aja gitu maksudnya kan. Tapi yang paling diperlukan energi ekstra aku rasa sih di bagian coding sih. Coding stage ya. Karena pas kita nulis codingannya, menurut kita udah bener nih. Nah pas di run ternyata ada salah. Karena kan bener-bener sesuatu yang asing banget, bukan cuma buat aku tapi buat tim aku, karena kita sebelumnya juga belum pernah ngoding sama sekali gitu. Nah itu tantangannya di situ, dalam menemukan masalahnya dan juga solusi. Tapi tenang guys, di Marcoding Digital Innovation Challenge kita punya mentor yang siap membantu kita, jadi aman. Membagi waktu menurut aku nggak begitu sulit ya, karena kan Marcoding juga kita bootcamp itu di weekend kan, Sabtu Minggu, jadi aman sih, karena kan buat sekolah itu kan ya difokusin di weekdays, otomatis Senin sampai Jumat. Terus aku juga ada les pun aku itu di weekdays kan, jadi ya alhamdulillah aman guys. Kalau saya biasanya siang dan sore saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, dan juga untuk istirahat atau santai sejenak. Kalaupun ada tugas-tugas dari Marcoding, ya itu deadline-nya cukup lah buat ngerjain. Kalau kan juga bisa kita pakai waktu di malam harinya, di sorenya gitu. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe.